Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Demi nama baik istana, putra kandung Jokowi harus serahkan diri ke KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi sudah menetapkan Mensos, Menteri Sosial Juliari Peter Batubara, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi bantuan sosial untuk masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Beni Kaharman, meminta lembaga anti rasuah itu menyelidiki aliran dana bansos dalam pilkada serentak pada 9 Desember 2020. Cerita dana bansos dipakai untuk sukseskan paslon partai tertentu pada pilkada 9 Desember lalu. Kencang di kampungku. Ayo coba KPK selamatkan demokrasi. Jangan biarkan pemimpin produk sistem yang korup membangun negeri. Kerjanya nanti hanya untuk numpuk harta dan kuasa. Lupa rakyat, liberté. Tulis Beni di akun Twitternya @beniharmanid yang dikutip pada Senin 21 Desember. Anggota Komisi 3 DPR RI itu juga mendorong KPK untuk benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik. Sebagai respon beredarnya kabar dugaan keterlibatan lingkaran istana dan elit partai politik dalam kasus korupsi bansos. Demi menjaga nama baik istana dan citra presiden dari Jokowi, sebagai Mr. Clear, segeralah KPK ambil langkah, panggil dan periksa. Jangan ada ewah pakewoh. Bila perlu istana fasilitasi KPK untuk segera periksa. Lebih baik lagi jika yang bersangkutan menyerahkan diri ke KPK untuk diperiksa. Rakyat akan monitor. Selain itu, Beni juga menyarankan sebaiknya Jokowi merespon kabar adanya keterlibatan orang dekat dan orang di sekitar istana, termasuk partai politik yang diduga terkait dengan kasus korupsi bansos. Saya mau lihat apakah Presiden akan melindungi habis-habisan keluarga dekatnya, atau akan legowo membiarkan orang dekatnya atau putra kandungnya sendiri diperiksa oleh KPK. Jika saya Presiden Jokowi, saya akan buka pintu lebar-lebar untuk KPK periksa. Berani, Bung. Beni juga menyayangkan adanya upaya untuk mengucilkan pihak-pihak yang mendorong aliran kasus dana bansos hingga tuntas oleh KPK. Bayangkan, dungunya negeri ini, kelompok yang mendesak KPK usut tuntas kasus korupsi bansos yang mengalir jauh sampai ke pilkada untuk suksesan dari paslon partai tertentu, dibilang kelompok intoleran, dibilang sahabat kaum kadrun, dibilang tidak Pancasilais, macam-macam saja. Rakyat harus monitor. Lalu saat ini sebagai pertanyaan, dari mana duit kampanye Gibran di Pilkada Solo? Gibran Raka Buming Raka membantah terlibat dalam pusaran kasus korupsi dana bansos, ex-Mensos Juliari Batubara. Kabar yang beredar, korupsi bansos itu digunakan untuk mendanai calon kepala daerah. Lalu dari mana duit Gibran untuk maju Pilkada Solo? Saat dimintai keterangan, tim pemenangan Gibran di Pilkada Solo 2020 membantah keterkaitannya dengan korupsi dana bansos itu. Tim pemenangan Gibran memastikan tak ada dana kampanye yang bersumber dari hasil Tim pemenangan Gibran memastikan tak ada dana kampanye yang bersumber dari hasil korupsi. Lalu dari mana saja dana kampanye untuk memenangkan Gibran Raka Buming dan juga Teguh Prakosa? Sebagian dari Mas Gibran, sebagian urunan kawan-kawan fraksi PDIP, sebagian dari urunan kas partai selain dari beberapa penyumbang. Begitu kata politisi PDIP, yaitu Putut Gunawan. Putut mengatakan tak ada dana masuk yang bersumber dari partai pendukung Gibran Teguh. Seperti diketahui, Gibran Teguh diusung partai PDIP dan sedikitnya 8 partai politik. Partai pendukung hanya mengerahkan massa, karena partai yang lain yang kampanye sendiri dengan biaya sendiri kita tak tahu, tapi nggak tahu ada yang masuk ke kita. Sementara itu Gibran sendiri juga telah membantah isu liar itu. Dia menegaskan tidak pernah terlibat dalam proyek bansos. Itu nggak pernah, nggak benar. Saya tidak pernah merekomendasikan pemerintah ataupun ikut campur dalam urusan bansos. Apalagi rekomendasi goodie bag, nggak pernah seperti itu. Kata Gibran usai belusukan di kawasan Banjarsari Solo. Menurut Gibran, dana kampanye dalam Pilkada Solo bisa dicek dalam laporan yang sudah dia sampaikan ke KPU.
Investigasi skandal korupsi Bansos menyeret nama anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Tagar tangkap anak Pak Lurah pun jadi trending di media sosial. Tanda tagar tangkap anak Pak Lurah saat ini tengah menjadi trending topik di jagat media sosial Twitter Indonesia mulai dari hari Minggu 20 Desember. Tagar itu juga trending seiring dengan topik Gibran dan Juliari Batubara sejak hari Minggu sore hari. Menggemanya tagar tersebut tidak lepas dari liputan majalah Tempo di edisi 21 sampai dengan 27 Desember 2020 yang berjudul Korupsi Bansos Kubu Banteng. Dilansir melalui kantor berita politik RMOL, di dalam artikel tersebut sumber yang dihubungi oleh majalah Tempo mengatakan bahwa masuknya nama Sritex merupakan rekomendasi putra Presiden Joko Widodo, yaitu Gibran Rakabuming Raka. Hanya saja, penyebutan untuk Gibran disamarkan oleh sumber dengan kode anak Pak Lurah. Oleh Tempo itu, kode Pak Lurah disebut mengacu pada Jokowi. Berikut ini adalah petikan dari majalah itu. Menurut dua anggota staf tersebut, masuknya nama Sritex merupakan rekomendasi putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka. Itu bagian anak Pak Lurah, tutur seseorang di antaranya. Sebutan Pak Lurah ini mengacu pada Jokowi. Akhir April lalu, Juliari Batubara menyatakan telah mengajak perusahaan yang berbasis di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah untuk memproduksi tas. Terkait dengan berita di majalah Tempo itu, Kepala Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief pun juga bertanya-tanya, benarkah anak Pak Lurah tersebut adalah Gibran, yang tak lain adalah putra Joko Widodo selaku presiden yang ikut dalam kontestasi Pilkada Kota Solo. Melalui akun Twitternya, ia bertanya-tanya pada hari Minggu 20 Desember, benarkah Gibran itu anak Pak Lurah? Kemudian dalam akun Twitternya lagi, Andi Arief juga menjelaskan bahwa selain anak Pak Lurah yang minta jatah pengadaan goodie bag, Juliari Batubara juga disebutkan menyewa jet pribadi untuk menyambangi kantong-kantong PDIP. Termasuk bertemu dengan staf Puan untuk menyerahkan tas berisi miliaran, upeti bansos untuk tim Banteng. Menurutnya jika benar Gibran berada dalam skema bancaan pengadaan bansos tersebut, maka Presiden Joko Widodo harus bergerak. Wali Kota Goodie Bag, Pak Jokowi semestinya tahu apa yang seharusnya dia lakukan.